Vaksinasi molor ke Februari dari Paul Popos. Vaksinasi rencananya dimulai secara nasional hari ini. Di Sulsel baru akan digelar besok. Sebanyak 66.000 dosis diterima, namun tahap awal ini baru 30.000 dosis yang dikirim dari pusat. Meskipun akan digelar serentak tetapi khusus di Sulsel, vaksinasi akan digelar bertahap di daerah. Tahap awal, hanya 3 daerah yang akan menggelar vaksinasi di Januari 2021 ini, yakni Kabupaten Goa, Maros, dan Makassar. Sedangkan daerah lain kemungkinan akan baru memulai vaksinasi Februari mendatang. Hal itu disampaikan juru bicara Satgas Penanganan Corona Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar kepada Palopo Pos, Selasa 12 Januari. Tahap awal Januari ini hanya Goa, Makassar, dan Maros yang menerima vaksin. Daerah lain menyusul Februari, kata Dr. Ishak yang juga asisten 3 Pemkot Palopo. Dari Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Muhammad Ihsan Mustari menuturkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan di pusat pelayanan kesehatan yang tersebar di Sulsel, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Ada sekitar 1099 vaksinator dari tenaga medis dan administrasi yang telah dilatih selaku petugas pemberi vaksin. Prosedurnya itu orang yang mau divaksin masuk dulu, kemudian di termogun. Kemudian diperiksa pendaftarannya kan pakai online ya. Lalu diedukasi, diperiksa kesehatannya, kemudian divaksinasi. Setelah itu tahap terakhir observasi selama 30 menit. Apakah ada efek lain yang terjadi paparnya. Kendati begitu, Ihsan meminta masyarakat tidak khawatir dengan vaksin corona. Apalagi penyiapannya sudah melalui berbagai uji klinis oleh pemerintah pusat. Bahkan BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin corona Sinovac. Dengan demikian vaksin Sinovac telah mendapat izin untuk digunakan dalam vaksinasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sulsel Nurul Amin menambahkan, vaksinasi corona di Provinsi Sulsel digelar 14 Januari. Setidaknya ada 14 nama pejabat pemerintahan baik dari unsur Forkopimda hingga lembaga keagamaan serta profesi yang rencananya akan mengikuti vaksinasi corona perdana sebelum berlanjut bagi tenaga kesehatan lainnya. Biaya vaksin 2 miliar. Di Palopo, pemerintah kota atau Pemkot Palopo melalui Sekda, Firmansyah DP mengatakan menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar. Vaksinasi corona ini memang gratis buat masyarakat, namun tidak ada secara spesifik anggaran untuk vaksinasi. Ujar Sekot Firmansyah Senin 11 Januari. Anggaran kita siapkan dari belanja tidak terduga sebesar 2 miliar pada APBD tahun 2021 tambah Sekda. Berkaitan dengan anggaran tersebut, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Palopo ini menambahkan bahwa BTT sebesar 2 miliar tergantung beberapa kebutuhan nanti akan disesuaikan. Kebutuhan yang akan disesuaikan misalnya biaya operasional petugas vaksin, jelas Firmansyah sekedar informasi. Pengalokasian dana tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin corona dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi corona. Rencananya tanggal 13 Januari mendatang pencanangan vaksin pertama akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Khusus di Kota Palopo, pada tahap pertama akan mendapatkan jatah 2.188 dosis vaksin. Jatahnya Palopo 2.188 dosis vaksin. Wow. Tapi ditunda sampai Februari bulan depan, Dok. Karena bulan ini cuma ke Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Goa. Waspada corona, ada penambahan 3 pasien meninggal. Rem darurat penanganan corona di Kota Palopo sudah harus ditarik, salah satunya dengan menerapkan pembatasan operasional di sejumlah sektor keramaian. Pasalnya angka kematian pasien corona di Kota Idaman ini terbilang tinggi. Dalam sepekan sudah sebanyak 6 pasien yang meninggal. Terbaru Selasa kemarin ada penambahan 3 pasien corona Kota Palopo. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar mengatakan, ketiga pasien COVID yang meninggal adalah laki-laki berinisial S, 49, warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur. S. Sahrir. Oh, mungkin ya. Data deh. Nyonya N, 44, warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur. N, siapa ya? Oh, sama-sama Kelurahan Benteng. Wow. Data deh.
Nyonya N, 75, warga Kelurahan Temalebak, Kecamatan Barat. Dengan 3 kasus kematian terbaru membuat case fatality rate Palopo lagi-lagi menukik naik. Segala cara telah dilakukan Pemkot Palopo dalam menekan penyebaran virus asal Wuhan, Cina ini. Terbaru, Wali Kota Palopo HM Judas Amir melepas petugas penyemprotan desinfektan ke setiap kelurahan. Sosok Dokter Rama. Dan 3 pasien COVID yang meninggal kemarin, salah satunya adalah tenaga kesehatan dokter. Adalah Dokter S, warga Kelurahan Benteng. Saya kira tinggal di Benteng kah dia? Benteng itu di mana? Pontap. Tapi dia Kartini. Kartini itu di mana, Wara Timur atau Wara Utara itu? Tahu deh. Almarhum memiliki banyak pasien dan penggemar di Palopo. Sosok almarhum juga dikenal ramah dan baik kepada setiap orang. Dokter dan hobi fotografi ini juga dikenal tanpa pamrih setiap kali mengobati pasien. Diketahui almarhum wafat Selasa 12 Januari 2021 sekitar pukul 2.30 dini hari di Rumah Sakit Siti Madiang. Banyak pasiennya yang memberikan testimoni atas budi baik almarhum semasa hayatnya. Ia disebut tak pernah pilih kasih dan tulus membantu sesama hanya dengan landasan rasa kemanusiaan yang begitu tinggi. Almarhum dimakamkan di kampungnya di Balok-Balok, Kabupaten Luwu. Di mana itu Balok-Balok? Nah, sehubungan dengan virus corona bahwa ibu hamil bakal dapat BLT senilai 3 juta rupiah. Satu lagi bantuan pemerintah kepada masyarakat, yakni bantuan langsung tunai program kesehatan harapan atau PKH 2021 telah diluncurkan pemerintah sejak 4 Januari. Ibu hamil menjadi salah satu penerima BLT PKH ini. Dilansir dari laman resmi kemensos.co.id Selasa 12 Januari, ibu hamil bisa mendapatkan bansos BLT PKH 2021 sebesar 3 juta. Bansos ini akan disalurkan dalam 4 tahap mulai Januari, April, Juli, dan Oktober. Bantuan disalurkan melalui Bank BUMN, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka, bunyi keterangan Kemensos. Adapun syarat bagi ibu hamil untuk mendapatkan bansos ini adalah wajib memiliki kartu perlindungan sosial atau KPS. Jika belum memiliki KPS, maka bisa mengajukan permohonan kepada RT RW terlebih dahulu, lalu disampaikan ke kelurahan. Setelah mendapat BLT PKH 2021, ibu hamil juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di Vaskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan hingga melahirkan. Usai melahirkan, ibu hamil mendapatkan BLT PKH 2021 juga diwajibkan melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali selama masa nifas 42 hari setelah kehamilan. BLT PKH 2021 juga akan diberikan kepada anak usia dini senilai 3 juta. Penyandang disabilitas berat senilai 2,4 juta dan lansia 70 tahun ke atas senilai 2,4 juta. Kemudian untuk anak sekolah yang duduk di bangku SD, MI atau sederajat akan mendapatkan BLT PKH 2021 sebesar 900.000. Kemudian SMP, MTS sederajat akan dapat 1,5 juta. Bagi pelajar SMA dan sederajat akan mendapatkan 2 juta. Magarambang. Uangnya dari mana? Rambang sekali nih. Paling dapat sedikit. Ibu hamil 3 juta, anak usia dini 3 juta, penyandang disabilitas berat 2,4 juta, lansia 70 tahun ke atas 2,4, siswa 900.000, siswa SMP 1,5, SMA 2 juta.